permasalahanku dengan Tante Solik ini adalah ketika aku lulus dan sulit mencari pekerjaan. Sehingga pada akhirnya aku diminta bantu-bantu di rumah Tante Solik itu. Dan pada akhirnya terjadilah kisah kasih di antara kami berdua. Tante Solik ini adalah wanita pertama yang melakukannya denganku. Artinya kasih-sayangku itu aku serahkan dengan sukarela dan sukacita padanya. Beginilah kisah selengkapnya. Aku adalah seorang pria yang masih belum menikah. Dan aku adalah orang yang sedikit awam di komputer dan internet. Jadi maafkan aku kalau aku kurang lincah dalam bertutur kata. Namaku Dadi, umurku sekarang 20 tahun. Aku tinggal di suatu daerah yang cukup terpencil, sehingga cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan kalau tidak berani merantau keluar kota. Baiklah, aku akan mulai bercerita. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih telah bergabung. Inilah pengalaman pertamaku merasakan indahnya surga dunia dengan seorang wanita. Wanita yang telah memberikan pengalaman indah itu adalah tanteku sendiri. Kisah ini dimulai ketika aku masih berumur 20 tahun dan saat itu sedang menjadi pengangguran. Pada saat itu, aku masih tinggal di rumah orang tuaku di sebuah desa. Ketika Om Dito mendengar kalau aku sudah lulus dan belum bekerja, maka Om Dito pun menyuruhku ikut bantu-bantu di rumahnya yang ada di kota besar itu. Karena aku memang ingin sekali bisa bekerja dan mencari pengalaman di kota besar, akhirnya aku pun menyetujuinya. Pekerjaan apapun akan aku lakukan nantinya, yang penting bisa bekerja dan memperoleh pengalaman. Om Dito ini adalah sepupu jauh dari ayahku dan dia mempunyai seorang istri cantik yang bernama Solih dan aku panggil Tante Solih. Om Dito adalah seorang pengusaha dan punya usaha di beberapa kota, sehingga dia sering pergi keluar kota untuk mengurus bisnisnya itu. Om Dito sudah berumur sekitar 44 tahun. Orangnya cukup ganteng meskipun rambutnya sudah tidak selebat dulu. Sedangkan istrinya, yaitu Tante Solik, sudah berumur 37 tahun. Orangnya masih sangat menarik kalau menurut pandanganku. Rambutnya masih hitam dan panjang terawat, kulitnya putih. Meskipun memang ada kecenderungan agak gemuk di bagian pinggang. Seperti layaknya wanita sudah menjelang separuh baya pada umumnya. Tante Solik ini memang cantik kalau yang suka nonton film Suzana. Nah, kira-kira Tante Solik itu seperti itulah, tapi tidak menyeramkan. Om Dito dan Tante Solik punya satu orang putri. Umurnya sekitar 15 tahun, namanya Safira dan dipanggil Vira. Karena kesibukan suami Tante Solik yang sering pergi keluar kota untuk mengurus usahanya itu, maka Tante Solik pun lama-lama merasakan sepinya hidup. Kadangkala Tante Solik itu suka lupa untuk duduk secara sopan. Bahkan seringkali tanpa sengaja aku bisa melihatnya duduk dengan memamerkan keindahannya itu. Sehingga kalau sudah seperti itu biasanya keinginanku pun spontan naik dengan sendirinya. Karena terus terang saja, Tante Solik itu terlihat putih, pokoknya waulah. Matun aku kan biasa di desa dan sekarang berada di rumah orang kaya di kota. Jelas bedala, iya kan? Sejak itulah aku mulai sering melamunkan Tante Solik. Bagaimana ya rasanya jika aku sampai melakukan dengannya? Dan kalau lamunanku itu sudah terlalu jauh dan menuntut penyelesaian, biasanya mulailah aku melakukan sebuah ritual dan selalu membayangkan Tante Solik. Aku hampir-hampir tidak bisa menahan keinginanku itu. Bahkan aku sering mengambil gelas bekas minumnya dan sering aku minum sisanya. Aku mencoba mencari bekasnya yang menempel pada gelas itu dan mencoba merasakannya serta membayangkan bagaimana asiknya jika itu nyata adanya. Suatu ketika aku harus menjaga rumahnya itu sendirian karena Om Dito dan seluruh keluarganya harus pergi keluar kota untuk waktu yang cukup lama. Kira-kira sekitar 1 minggu aku bertugas jaga rumah itu. Tiba-tiba pada hari ke-7, kalau aku gak salah hari Senin, Tante Solik terpaksa kembali sendirian karena ternyata dia harus mengurus sesuatu yang penting. Nah, waktu itu dia kembali sudah menjelang malam, sekitar jam 8 malam. Pada saat itu aku sedang menonton TV
ketika Tante Solik datang. Terus terang saja, aku cukup surprise dan big degan juga. Karena di rumah itu, aku hanya berdua saja dengan wanita yang sering jadi tamu dalam mimpiku selama ini. Tante Solik setelah itu langsung memasak untuk menyiapkan makan malam. Aku mencoba menawarkan diri untuk membantunya. Biar saya bantu ya Tante, usulku. Boleh, makasih banget lo Dedi, sahutnya. Sewaktu aku membantunya itu, lagi-lagi tanpa sengaja, Tante Solik itu dalam posisi duduk untuk membersihkan yang akan dimasak. Sedangkan aku dalam posisi berdiri untuk mencuci pisau dan segalanya. Dalam posisi itulah, aku jadi bisa melihat keindahannya itu, meskipun tidak sepenuhnya. Justru yang kelihatan sedikit itu membuatku merasa penasaran. Sehingga saat itu juga keinginanku tiba-tiba muncul. Aduh maaf, ketika aku lagi asik mengagumi keindahan itu, tiba-tiba saja Tante Solik menoleh dan tersenyum padaku. Bagiku senyumannya itu adalah senyuman yang paling manis di dunia saat itu. Kamu kenapa Gede? Tanya Tante Solik masih dengan senyumannya itu. Gak apa-apa kok Tante, jawabku malu, karena tertangkap basah. Akhirnya setelah acara memasak itu selesai, pucuk dicinta ulang pun tiba. Karena setelah kami makan bersama, tiba-tiba saja turun hujan yang cukup deras sekali yang disertai angin. Semakin malam hujannya bukannya berhenti, akan tetapi bertambah deras. Dingin der. Sebelum tidur, kami mengobrol dan Tante Solik bercerita tentang bisnis Om Beetle di luar kota. Di saat ngobrol itu, lagi-lagi Tante Solik lupa untuk duduk dengan sopan. Sehingga kembali lagi aku mendapatkan pemandangan yang begitu indah dan menguji imanku. Bertambah malam, hujannya belum juga berhenti dan tetap deras. Kami akhirnya memutuskan untuk pergi tidur. Sesampainya aku di kamar, aku nggak bisa tidur. Aku terus saja memikirkan Tante Solik. Bagaimana ya rasanya di saat Om Bito berbagi rasa dengan Tante Solik? Enak pasti. Beruntung sekali Om Bito bisa mendapatkan Tante Solik yang penuh pesona itu. Kenapa ya Om Bito itu kok tega sering kali meninggalkan istrinya yang begitu menarik dan mempesona itu? Tanyaku dalam hati, dalam lamunanku malam itu. Tiba-tiba saja di saat aku sedang asik melamun itu, ada suara gedubrak dan aku dibuat kaget karena mendengar suara kesakitan dari Tante Solik. Spontan aku loncat dan memburu ke kamarnya. Ternyata ada seekor ular masuk ke kamarnya. Entah dari mana datanya si ular itu yang tahu-tahu sudah ada di tempat tidur Tante. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan Tante Solik saat itu. Panik sekali dan tentunya juga ketakutan. Aku segera bergegas ke dapur untuk mengambil alat. Terus aku lumpuhkan ularnya dan aku guan. Setelah itu aku balik lagi ke kamar Tante Solik untuk memastikan keadaan Tante Solik waktu itu. Aku duduk di sisi tempat tidur Tante Solik. Tante Solik tampak terdiam, mungkin karena shock. Akhirnya aku mencoba untuk memberikan kekuatan, layaknya seperti yang ada di film-film yang pernah aku lihat. Perlahan aku pegang tangannya dan berkata, "Tante, sekarang sudah aman kok, ularnya sudah aku buat." Ucapku mencoba menenangkannya. Tapi tiba-tiba saja Tante Solik dengan begitu cepatnya menubruk padaku. Tentu saja aku kaget menerimanya. Dengan sedikit berdegup aku pun meraihnya. Aku benar-benar agak nervous saat itu. Soalnya Tante Solik yang aku impi-impikan selama ini, saat ini berada dalam penyukanku. Aku bisa mencium wangi rambutnya yang harum dan subur terawat dengan baik itu. Waduh, rasanya aku tidak bisa berbicara apa-apa. Aku terus menghiburnya dengan mengusap-usap rambutnya dan terus berusaha menenangkannya dengan kata-kata yang pelan. Tiba-tiba Tante Solik menengadahkan kepalanya dan melihatku. Di tengah remang-remang cahaya lampu kamarnya yang cuma 10 watt itu, aku bisa melihat matanya yang begitu sayang, mulut yang sedikit terbuka, nafasnya yang hangat dan harum menderu di wajahku. "Makasih Lady, Tante benar-benar kaget tadi, makasih banget ya," ucapnya dengan masih menatapku bagaikan seorang istri pada suaminya. "Gak apa-apa kok Tante, aku juga kebetulan tadi belum tidur.
Jawabku dengan terus mengusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. Setelah aku merasa kalau Tante Solik sudah lebih tenang, aku pun dengan berat hati melepaskannya. Rasanya rugi banget melepaskannya, karena terus terang saja saat itu sudah timbul perasaan aneh dalam diriku. Saat aku benar-benar melepaskannya, barulah aku perhatikan dia. Tante Solik sangat cantik dengan baju tidurnya yang berwarna lembut. Akhirnya dengan perasaan campur aduk, aku pun beranjak keluar dari kamar itu. Sebentar aku pun diam di balik pintu kamarnya dan merenung. Aku merasa betul-betul jadi laki-laki yang paling beruntung di dunia ini ketika tadi aku begitu rapat dengan Tante Solik. Aku betul-betul iri sama Om Dito yang bebas untuk ngapain saja sama Tante Solik. Ya soalnya dia kan memang istrinya. Pada saat aku sedang galau dengan pikiranku itu, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan Tante Solik tampak berdiri di depan pintu itu serta memanggilku dengan pelan. "Dede," aku pun berbalik dan aku sedikit tertegun. Tante Solik berdiri di depan pintu itu dengan pandangan sayu menataku. Begitu cantik di mataku malam itu. Mukanya terlihat putih dan pipinya sedikit kemerah-merahan. Rambutnya yang agak panjang terurai. Semuanya terasa begitu indah dan alami di mataku. Dan semakin menambah keinginanku. "Ada apa Tante?" sahutku. "Tante takut tidur sendiri. Takut kalau nantinya ularnya datang lagi di saat kamu sudah tidur," ucapnya dan selanjutnya diam sejenak serta menundukkan kepalanya. "Kamu mau kan temani Tante malam ini?" ucapnya seraya memandangku. Waduh, rasanya saat itu aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku seperti kejatuhan bulan saja. Bayangkan saja, Tante Solik yang sering aku hayalkan itu, kini memintaku menemaninya. "Boleh saja Tante, tapi kan tempat tidurnya cuma satu. Jadi gimana dong?" tanyaku mencoba memancing di air keruh. Mendengar pertanyaanku itu, Tante Solik hanya tersenyum dan selanjutnya berkata, "Pokoknya beres Debbie, kamu nggak usah takut." Sambil berkata demikian, Tante Solik pun melemparkan senyuman manis kepadaku dan mengedipkan sebelah matanya. Akhirnya malam itu pun menjadi awal hubungan khususku dengan Tante Solik. Bahkan akhirnya aku jadi tahu kalau selama ini Tante Solik itu sangat berlebih, diberikan kebahagiaan harta, tetapi untuk kebahagiaan batin sangat kekurangan. "Debbie," panggil Tante Solik lembut. "Ya Tante," jawabku. "Kamu benar-benar lelaki yang hebat," ucap Tante Solik seraya tersenyum manis. Aku tersigu mendengar pujiannya itu. Lelaki yang hebat. Waduh, asik banget dia menjuluki aku begitu. Aku cuma menunduk saja ketika aku menaikkan pandanganku. Ternyata Tante Solik masih melihat kepadaku. Pandangannya agak lain dengan pandangan seperti yang biasanya aku lihat selama ini. "Malam ini, kamu akan Tante kasih hadiah sebagai tanda terima kasih dari Tante. Karena kamu sudah menyelamatkan Tante dan bantu jagain rumah ini," ucapnya setengah berbisu. "Hadiah apa Tante?" tanyaku penasaran. Dengan tersenyum, Tante Solik pun menjawab, "Apapun yang kamu mau, akan Tante berikan," jawabnya dengan senyuman yang penuh misteri. "Benarkah Tante?" tanyaku memastikan. "Dengan syarat kamu harus janji tidak cerita pada siapapun, termasuk orang tua kamu. Dan juga Dito mau nggak?" tanya Tante Solik. Tanpa berpikir lagi, aku pun langsung mengangguk. Akhirnya pengalaman merasakan surga dunia pur malam itu terjadi padaku. Sejak saat itu, Tante Solik tidak lagi pusing kalau suaminya tidak pulang-pulang dari luar kota. Bahkan Tante Solik lebih senang kalau suaminya itu sering dan lama di luar kota, karena dia bisa lebih leluasa denganku. Akan tetapi, karena kurang hati-hatian kami berdua, Tante Solik pun halimun. Untunglah Om Dito tidak curiga, karena setiap Om Dito itu ada di rumah. Tante Solik selalu minta jatahnya, sehingga Om Dito yakin kalau istrinya itu tidak pernah macam-macam di luaran. Memang tidak macam-macam di luaran, tetapi macam-macam di rumahnya sendiri denganku. Demikianlah kisah indah yang aku alami dengan Tante Solik
yang sering ditinggal keluar kota Om Bito. Dewi di rumah sendirian, tiba-tiba terdengar suara orang lain. Ternyata itu adalah pencuri yang ada di rumahnya. Setelah peristiwa pencurian di rumahnya, Dewi jadi bimbang. Apakah dia harus menceritakan sejujurnya kepada Ilham sang suami? Atau cukup dipendam saja di dalam hatinya sendiri? Sebab jujur saja, dalam peristiwa pencurian malam itu, sebenarnya bukan hanya handphone dan sejumlah uang cash yang berhasil digondol maling. 3 orang pelaku yang menggunakan topeng juga sudah berhasil mengambil sesuatu yang sangat berharga pada diri Dewi. Sesuatu yang selalu dirawat dan disembunyikan oleh Dewi dan hanya boleh disajikan untuk Ilham. Sebenarnya juga telah dicicipi kawanan maling pada malam yang sangat sulit Dewi lupakan. Dewi ingin jujur menceritakan pada Ilham, tapi hatinya khawatir jika hal itu akan membuat Ilham tak sayang lagi pada dirinya. Karena Dewi sudah menjadi wanita yang tak bisa mempertahankan kehormatan suaminya. Selain itu, Dewi juga tertekan dengan ucapan pelaku bertopeng yang mengaku akan kembali lagi ke rumahnya. Suatu saat nanti, saya pasti datang lagi, ibu cantik, dan akan mengulangi membuatmu bahagia seperti malam ini. Haha, suara pelaku bertopeng yang seperti terus terngiang di telinga Dewi. Bukan hanya itu, Dewi juga ragu kalau harus bicara terus terang pada Ilham. Sudah beberapa kali Dewi ingin membicarakannya, namun suaminya selalu memotong pembicaraan Dewi. Lupakan kejadian itu sayang, lagian kan cuma HP dan uang yang hilang. Yang penting bidadariku ini nggak sampai digondol orang, kata Ilham setiap kali Dewi ingin bercerita. Sejujurnya, tentang peristiwa malam itu, dalam hati Dewi berkata, "Bidadari, kamu memang nggak digondol orang, Mas. Tapi bidadariku sudah menjadi pelayan untuk lelaki lain," ujar Dewi dalam batin. Memang sih, kejadian itu sudah 3 bulan berlalu, dan kini rumah mereka sudah lebih aman karena Ilham sudah menyewa jasa security untuk menjaga malam. Tapi tetap saja Dewi merasa khawatir, terutama di saat Ilham harus bekerja dan Dewi sendirian di rumah, hanya ditemani pembantunya. Malam itu, Dewi sudah membulatkan tekad untuk bicara jujur. Tapi seperti biasa, Ilham malah menghiburnya. Karena berpikir Dewi sedang trauma, bukannya mendengar curhat sang istri. Ilham malah langsung memeluk Dewi dan menghujani bidadarinya dengan kecupan penuh kasih sayang. Apalagi bagi Ilham, waktu 2 hari selama off bekerja harus dimanfaatkan maksimal untuk bisa memadu kasih dan membahagiakan sang istri. Sebagai istri yang baik, Dewi selalu melayani kebutuhan batin suaminya. Malam sebelum Ilham kembali ke tempat kerjanya di luar kota, Dewi pun memberikan apa yang diinginkan Ilham dengan pelayanan yang sangat sempurna. Meski pada akhirnya, Dewi juga sedikit menelan kecewa karena Ilham selalu saja selesai lebih dulu. Di saat Dewi belum berhasil meraih puncak kebahagiaannya, akibatnya, diam-diam dalam alam bawah sadarnya, Dewi malah sering menghayalkan seandainya peristiwa pencurian itu bisa kembali terulang. Bagaimana kisah hidup yang dialami Dewi? Dan benarkah kekhawatiran Dewi akan menjadi sebuah kenyataan? Siapa sebenarnya pelaku bertopeng yang sudah mencuri hati Dewi? Mari kita simak bersama alur kisahnya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal video selanjutnya di saluran Jejak Asmara Nyata Channel. Kawan, begini ceritanya. Malam itu, 3 bulan yang lalu, setelah jadwal off 2 hari, Ilham harus kembali ke lokasi pertambangan tempatnya bekerja. Dia harus berangkat malam selepas Isya agar bisa tiba di tempat kerjanya esok pagi. Dewi menyiapkan ransel pakaian dan perlengkapan untuk suaminya, lalu mengantarkan Ilham ke depan. Seperti biasa, Ilham berangkat menggunakan mobil travel
perusahaan yang akan menjemputnya. Pemandangan di depan rumah cukup mewah itu. Adakah hal yang biasa, sebuah rutinitas setiap akhir pekan bagi rumah tangga Ilham dan Dewi? Namun malam itu ada hal yang tidak biasa. Setelah mobil travel perusahaan Ilham berjalan dan Dewi kembali masuk ke dalam rumahnya, ada 3 pasang mata yang diam-diam mengawasinya. Bi Sumi, pembantu Dewi, menawarkan teh hangat untuk majikannya. Tapi tidak seperti biasanya. Dewi menolak. "Makasih, Bi. Aku mau langsung tidur saja. Ngantuk dan capek, Bi," ujar Dewi, menolak tawaran Bi Sumi. "Iya deh, Bu Dewi istirahat saja, kan capek setelah 2 hari lembur sama Pak Ilham," balas Bi Sumi mencandai. Maju Bi Sumi. Sang pembantu kemudian menyelesaikan mencuci piring, lalu kemudian masuk ke kamar pembantu di belakang untuk beristirahat juga, seperti Dewi majikannya. Malam sudah jam 23:30. Suasana rumah mewah bercat biru langit nampak sudah sepi. Sebagian lampu ruangan sudah dipadamkan, pertanda penghuninya sudah tidur dan terlelap. Tak ada yang menyangka kedamaian malam di rumah itu bakal terusik dengan kehadiran tamu tak diundang. Mereka adalah 3 sosok pria bertubuh tinggi dan kekar, berpakaian serba hitam, dan semuanya menggunakan topeng penutup wajah. Bik Sumi yang sudah mendengkur tak menyadari ketika 2 orang di antara pria bertopeng itu menyelinap masuk ke kamarnya. Saat wanita berusia 45 tahun itu terbangun, semuanya sudah terlambat. 2 pria itu sudah mengikat 2 tangan Bi Sumi ke belakang dan menutup mulutnya dengan tempelan lakban hitam. Bi Sumi kaget bukan kepalang, namun tak mampu berbuat apa-apa, apalagi mau melawan. "Jangan berisik, di mana kamar majikanmu?" tanya salah seorang pria. Bi Sumi mendelik, hanya bisa bergumam karena mulutnya tersumpal dengan gerakan dagunya. Bi Sumi menunjukkan di mana kamar majikannya berada. Tadinya pria bertopeng berniat membawa Bi Sumi keluar kamar untuk menunjukkan di mana kamar majikan. Tapi niatnya berubah ketika melihat ujung pakaian Bi Sumi tersinggap. "Hei, kamu geledah di ruang depan, cari barang berharga. Biarkan aku akan menyelesaikan urusanku dulu dengan wanita ini," katanya, menyuruh pria lainnya keluar lebih dahulu. Bi Sumi tak mampu banyak bergerak, hanya duduk bersandar di kepala pembaringan dengan tangan terikat ke belakang. Pria itu menghampiri menatap Bi Sumi dengan penuh semangat. Setelah pria satunya pergi dan kembali menutup pintu, pria bertopeng lainnya mulai mencengkram kaki. Bi Sumi, matanya jelalatan memandangi kondisi wanita itu. Di hadapannya Janggen melawan. "Atau aku akan berbuat kasar padamu," ujar pria itu. Suaranya terdengar berat, nafasnya mulai tersekat seperti menahan sesuatu yang sudah mulai tak tertahankan. Bi Sumi tak pernah membayangkan sepanjang hidupnya di usia ke-40-an ini mengalami kejadian yang mendebarkan itu. Terbangun dari mimpi indah dan menyadari sudah berada dalam situasi yang serba sulit. Selama ini, pembantu ramah tangga bertubuh agak gemuk itu hanya mendengar berita tentang pencurian dari siaran berita di televisi. Namun malam itu dirinya seraya menjadi pemeran dalam berita tersebut. Bi Sumi bergidik ketika melihat sebilah pedang di tangan pria bertopeng. Dia sangat takut dan tertekan hatinya, berdoa agar dirinya tak dilukai dan bisa selamat dari peristiwa itu. "Gimana? Kamu setuju kan? Jangan teriak dan jangan melawan," tegasnya. Bi Sumi mulai panik, namun akhirnya menganggukkan kepala. Pertanda mulai pasrah pada nasib yang menimpanya. Lelaki itu terkekeh, kemudian tangannya menyambar lakban hitam di mulut Bi Sumi. Bi Sumi sedikit lega, bisa bernafas dengan normal seperti sedia kala, meski tangannya tetap terikat. "Ampun, jangan sakiti saya, Pak. Tolong jangan sakiti," ujar Bi Sumi dengan suara bergetar penuh kekhawatiran.
Siapa yang akan menyakitimu? Justru, aku akan membuatmu bahagia dan ketagihan sayang. Balas pria bertopeng. Biksumi sebenarnya ingin membuka dialog dan mencoba berbicara dengan pria itu. Dia mau bilang, ambil saja semua harta majikannya, tapi tolong lepaskan dirinya dan majikannya. Tapi belum sempat Biksumi membuka obrolan, pria itu sudah menyumpal bibir Biksumi dengan penuh ambisi. Bukan dialog yang terbuka. Kini kaki Biksumi yang malah menjadi sasaran oleh pria bertopeng. Pria bertopeng sudah terlanjur terbakar rasa ambisinya untuk melewati segala yang tersaji di depan mata. Tak butuh waktu lama. Brat, jangan please. Renjek Biksumi ketika menyadari apa yang akan segera menimpa dirinya. Sesti, diam. Awas, jangan melawan, tegas pria bertopeng. Sejenak ditatapnya wajah ketakutan Biksumi. Lalu pandangannya turun ke bawah dan menarik napas panjang. Biksumi hanya mampu terpejam dan merasakan sebuah pertarungan batin di hatinya. Sementara di ruang tamu, seorang pria lainnya sibuk mencari barang berharga di meja, di almari televisi, dan di balik guci hiasan. Aksi mereka harus dilakukan dengan segera sebelum ada yang mengetahuinya. Jam dinding di kamar Dewi berada tepat di pukul 24 lebih 10 menit saat pria bertopeng lainnya masuk dan mulai mengendap, menggeledah lemari. Dia ingin mengambil perhiasan dan uang di sana. Dewi sangat pulas tertidur dan mungkin saja sedang bermimpi indah bersama Ilham suaminya. Dewi sama sekali tak menyadari bahwa sesaat lagi kisah dalam lembaran kehidupannya bakal tertoreh. Sebuah kisah yang sama sekali tak pernah diimpikan dalam hidupnya. Kalau saja Dewi tidak terbangun karena mendengar suara berisik di kamarnya. Mungkin pria bertopeng itu sudah keluar dari kamar utama. Pria itu sudah mendapatkan sejumlah perhiasan dan uang dari lemari pakaian. Namun langkahnya untuk pergi jadi batal. Saat Dewi menggeliat dan terbangun menatapnya, pria itu panik. Takut, Dewi berteriak dengan cekatan. Dia pun melompat bagai seekor singa jantan menerkam hewan. Secepatnya mulut Dewi dibekap. Tubuhnya ditindih agar tak bisa bergerak dan berteriak. Diam, Bu. Jangan berteriak. Aku cuma mengambil sebagian hartamu untuk kuberikan pada orang yang lebih membutuhkan. Bisik pria itu di telinga Dewi. Dewi mencoba meronta dan melawan. Namun, tenaga pria itu terlampau kuat untuknya. Hanya sampai di sana saja cerita yang Dewi sampaikan ke Ilham, suaminya. Selama ini, 3 pelaku pencurian masuk ke rumah, menggondol sejumlah uang, perhiasan, dan handphone. Tapi juga sempat melakukan tindak kurang berkenan pada Biksumi, pembantu rumah tangga mereka. Dewi tak pernah bisa menceritakan kejadian sebenarnya dan seutuhnya. Sementara selama rahasia itu dipendamnya, batin Dewi terasa semakin tersiksa. Jadinya, Ilham tak pernah mengetahui bahwa selain Biksumi, Dewi juga mengalami sebuah pengalaman baru yang diberikan oleh pria bertopeng itu. Dewi menyalahkan dirinya yang tak bisa menolak. Semuanya terjadi begitu saja. Ketika pria bertopeng itu memulai aksinya, Dewi merasa sangat jijik dan kesal. Namun hanya dalam 10 menit berselang, kondisi batin Dewi berubah 180 derajat. Selama 5 tahun berumah tangga dengan Ilham suaminya, Dewi merasa belum pernah melewati seperti ini, yang mampu membuat angannya melambung tinggi, menembus langit. Ilham selama ini hanya mampu membawanya terbang tinggi ke awan saja, sementara pria bertopeng telah mampu menuntun angan Dewi terbang tinggi hingga menembus langit ke-7. Hal yang dirasa Dewi sangat jauh berbeda kesannya. Sudah 3 bulan Dewi merahasiakan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi. Selama itu pula, Dewi selalu mengenang peristiwa mendebarkan itu. Namun, mulai dirindukan dalam hidupnya.
Kapan kamu akan datang lagi? Kapan kamu mencuri lagi hartaku ini? Aku kangen pria bertopeng, bisik Dewi dalam batinnya sendiri. Dewi juga heran dengan dirinya sendiri. Belakangan ini, setiap kali sedang bersama Ilham sang suami, pikiran Dewi justru membayangkan sedang bersanding dengan sang pria bertopeng yang mulai menggugah rasa cintanya. Akhir pekan itu, Dewi menyambut Ilham yang pulang karena jadwal libur kerja selama 2 hari. Niat Dewi dia harus jujur menceritakan pada sang suami. Tapi seperti yang sudah-sudah, Dewi gagal lagi. Yang ada Dewi malah mengajak Ilham, sang suami, untuk mulai berimajinasi ketika mereka menunaikan kewajiban mereka. Dewi ingin kamu ikat, Mas. Terus mata Dewi ditutup seperti yang terjadi terhadap Biksumi, Mas, pinta Dewi. Ilham bagi mendapatkan energi ekstra setiap kali sang istri mengajaknya melewati rutinitas perjalanan itu. Kebahagiaannya kali ini terasa semakin berwarna baginya. Di antara khayalan dan rahasia yang dipendam oleh Dewi selama ini, diam-diam Biksumi, pembantunya, juga memiliki sebuah kenangan yang tak kalah seru dan mendebarkan hati. Peristiwa malam itu sudah membuat hari-hari sepi Biksumi bagaikan terisi kembali. Diman pria berusia 48 tahun yang sudah 2 bulan bekerja sebagai tenaga security di rumah majikannya telah mengisi hati Biksumi. Benih-benih cinta di usia setengah baya kembali tumbuh bagi Biksumi dan Pak Diman. Hanya Biksumi juga yang tahu bahwa Diman adalah salah satu dari 3 pria bertopeng yang sempat beraksi di rumah majikannya. Sumi masih ingat betul bagaimana tangannya berhasil menarik topeng hitam di wajah Diman malam itu. Enggak nyangka ya, Kang Diman, kisah cinta kita bermula dari niatmu mencuri harta majikanku. Taunya malah dapetin diriku. Haha, kenang kisah setiap kali dia menyuguhkan kopi dan makan siang untuk Diman di pos security depan rumah majikannya. Cerita ini memang tidak mudah, kawan. Tak seperti kisah yang mudah ditebak endingnya. Tetap bersama channel Jejak Asmara Nyata, ya kawan, karena Dewi akan mengurai kelanjutan ceritanya. Siapa 2 pria bertopeng lainnya, dan siapa juga pria bertopeng yang sudah membuat Dewi merana dengan rasa rindunya. Salam dari Biksumi. Kawan, terima kasih sudah menyimak. Kita berjumpa lagi dalam cerita selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal video selanjutnya. Ya kawan. Satu tahun sudah aku bekerja di kota metropolitan. Sudah banyak yang aku alami selama kerja di Jakarta. Dari hal kecil maupun hal yang besar, mengalami dipecat juga pernah aku rasakan. Dapat fitnah dari rekan kerja di tempat kerja juga pernah aku alami. Pokoknya masih banyak lagi. Dan tak mungkin aku ceritakan satu persatu. Namun aku tetap berusaha dan optimis untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik selama merantau di sana. Pindah-pindah kerja sudah biasa aku lakukan, karena aku sendiri ingin mendapatkan tempat kerja yang membuatku nyaman dan betah. Dari sekian banyaknya cobaan yang sudah aku hadapi,
tidak pernah membuatku menyerah begitu saja. Karena aku sudah mempunyai semboyan sendiri, pantang pulang sebelum dapat banyak uang. Dekengyan Pusatya tetap semangat tanpa sambat. Apapun yang terjadi padaku, semua itu hanyalah ujian bagiku. Tuhan tidak akan pernah memberi cobaan di atas batas kemampuan manusia. Intinya apapun cobaan itu, ikhlas saja dan harus bisa menghadapinya. Di Jakarta aku hanya seorang diri, tidak ada teman kerabat maupun saudara. Sebelum lanjut ke ceritanya, perkenalkan dulu namaku Yudis Pratama, umur 26 tahun, wajah pas-pasan, kulit sawo matang, tinggi 168 cm. Aku anak pertama, terlahir dari keluarga sederhana. Bapak ibuku hanyalah petani biasa, yang sehari-harinya hanya berkecimpung di ladang. Namun keluarga kami sangat bahagia, sedangkan adik perempuanku masih sekolah SMA dan yang terakhir masih SMP. Singkat cerita, pagi itu aku mencoba untuk mencari pekerjaan baru lagi. Siapa tahu itu hari keberuntunganku. Pas ketika di jalan, aku mendapati seorang ibu-ibu yang belum begitu tuasa dan mengalami musibah. Ia diserempet orang yang mengendarai sepeda motor hingga terjatuh, dan sikunya mengalami lecet-lecet yang begitu parah. Aku segera samperin ibu itu dan memberikan pertolongan pertama. Karena pas di sekitar kejadian, tidak ada orang sama sekali. Cuma ada aku di sana. Maaf ibu tidak apa-apa. Kurang ajar banget tuh orang. Udah nyerempet tidak mau bertanggung jawab. Main kabur saja, kataku. Oh makasih mas, ibu tidak apa-apa kok. Cuma lecet dikit aja, jawabnya singkat. Sebelum aku lanjut bercerita, aku kasih gambaran dulu tentang ibu itu. Orangnya lumayan cantik, belum cukup tua. Bisa dibilang masih tante-tante. Umurnya kurang lebih sekitar 45 tahun. Rambutnya agak mombak dan disemir sedikit merah samar, tidak merah banget. Bodinya juga masih oke. Pokoknya mahok banget deh. Aku lanjut lagi ya ceritanya. Setelah bercakap-cakap, aku ajak ibu itu untuk menepi di sebuah warung kopi yang ada di pinggir jalan. Aku membelikan ia teh hangat untuk mengembalikan suasana yang tadinya tidak enak. Aku yakin ibu itu pasti kaget dengan kejadian tersebut. Kami pun ngobrol-ngobrol lagi di warung itu, sembari menunggu ibu itu tenang kembali keadaannya. Maaf ibu, saya mau nanya lagi. Ibu tadi dari mana mau kemana? Tanyaku ramah. Ibu tadi rencana mau ke rumah teman yang ada di dekat perempatan. Bukan rumah sih, tapi tempat usahanya dia, salon kecantikan, jawabnya. Oh begitu, pok ibu jalan kaki gak naik motor apa mobil gitu? Dari penampilan ibu kan ibu sepertinya bukan orang biasa, kataku menebak. Jangan menilai orang dari penampilannya saja mas. Memangnya penampilan bisa menggambarkan kalau orang itu kaya, gak kan? Jawabnya. Iya juga sih bu, tapi beneran lol bu, aku melihat dari penampilan ibu itu seperti orang kaya. Pakai baju seperti itu dan celana mewah minimal lagi, makin terlihat kecantikan ibu, kataku belak-belakan. Kamu bisa saja sih mas memuji seperti itu, ibu jadi malu. Terima kasih loh mas sekali lagi atas pertolongannya. Oh iya sampai lupa, nama masnya siapa? Kelihatannya bukan asli sini, mas asli mana? Hanya ibu itu. Saya Yudis bu, asli dari Jawa, tepatnya asli Pacitan Jawa Timur, jawabku. Saya Ratna, panggil aja Tante Ratna. Oh asli Jawa, ya saya tahu kok Pacitan. Soalnya dulu pernah kesana ke pantai Kelayar yang sempat viral itu loh, yang dinyanyikan almarhum Raja Campur Sari. Tante Ratna, namanya sesuai orangnya cantik, sembari aku tersegel. Wah jadi Tante Ratna pernah ke Pacitan. Saya saja yang asli sana belum pernah ke pantai Kelayar itu tante. Soalnya jauh, karena rumahku itu Pacitan paling timur tante, terangku. Sebenarnya saya di sini mau mencari pekerjaan tante. Saya sudah sering pindah-pindah kerja. Saya pengen cari kerja yang tempatnya nyaman. Tambahku di sela-sela obrolan itu. Jadi kamu mau cari kerja, maunya kerja apa? Tanyanya. Apa ajalah tante. Yang penting dapat duit banyak dan bisa menyambung hidup dan membiayai adik-adikku sekolah, jawabku. Ya sudah, kalau gitu, mari ikut tante. Nanti tante kenalin kamu ke temen tante. Siapa tahu bisa membantu kamu, katanya. Serius nih tante,
baik tante saya mau nimpalku. Setelah itu kami pun berjalan kaki menuju tempat temannya Tante Ratna itu. Hanya memerlukan beberapa menit saja, aku dan Tante Ratna sudah nyampe tempat itu. Salon kecantikan Bunda Maya, aku membaca papan nama yang ada di depan. Aku mengikuti Tante Ratna dari belakang. "C bawa berondong baru nih Jeng Ratna," celutuk salah satu karyawan salon itu. "Apaan sih? Bukanlah ini Mas Yodis yang nolong aku tadi pas di jalan?" Saya hampir keserempet motor. Untungnya ada Mas Yodis ini yang nolongin, ucap Tante Ratna menerangkan. Sedangkan aku masih mematung di belakangnya sembari senyum-senyum dan heran. Karena di salon itu, yang aku lihat kebanyakan dari kalangan tante-tante. Jangan-jangan mereka tante girang semua, pikirku di dalam hati. Karena tadi aku sempat dengar dari salah satu karyawan yang bilang kalau aku berondong barunya Tante Ratna. Berarti Tante Ratna suka pergi dengan berondong. Pikiranku masih saja menebak-nebak. Siapa tahu apa yang aku pikirkan itu salah. Kalau memang benar, ya gak apa-apa. Mereka kan sepertinya dari golongan orang kaya dan bisa dikatakan ibu-ibu sosialita. Dari sinilah petualangan itu aku mulai. Aku mulai dikenalkan satu persatu dengan mereka sama Bu Ratna. Dan aku pun dengan senang hati memperkenalkan diri. Aku ketemu orang-orang baru di situ, yang pastinya aku akan masuk di dunia baru, yaitu dunia bersama ibu-ibu sosialita. Soalnya dulu, aku pernah baca artikel tentang ibu-ibu sosialita, bahwa mereka semua orang-orang glamor, yang suka ngabisin duit saja. Karena dari mereka, semua kan pasti dari istri-istri orang kaya raya, termasuk istri pejabat juga. Aku dipersilahkan duduk sama pemilik salon itu, yaitu Jeng Maya, sedangkan Bu Ratna masih ke toilet. Aku sempat ditanya sama Jeng Maya, "Hei Mas, beneran kamu bukan berondong Jeng Ratna?" "Bukan kok tante, tadi tuh saya lagi nolongin Tante Ratna pas keserempet motor. Udah habis itu, mampir di warung kecil dan kita ngobrol. Lalu Tante Ratna mengajakku ke sini. Udah gitu aja, jelasku." "Hati-hati lo, nanti kamu bisa digebetnya," sambung Jeng Maya. "Agaklah Jen, aku DJ Jakarta ini niatnya mau cari kerja kok, bukan untuk cari pacar," jawabku. Setelah itu, aku berpikir masak si Tante Ratna yang dicari laki-laki muda, seperti itu, kataku di batin. Kemudian, Tante Ratna muncul. "Hayo Jeng Maya, jangan macem-macem lo ya," kata Tante Ratna sehabis dari belakang. "Gak kok Jen, kita cuma ngobrol biasa kok. Tanya Mas Yodis kalau gak percaya," balas Jeng Maya. Aku makin bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang mereka maksud itu? Aku memang belum paham tentang kehidupan mereka yang sebenarnya. Apa benar mereka seperti yang aku baca di artikel itu? Atau bukan? Aku harus mencari tahu dulu. Kemudian Tante Ratna mengajakku pergi dari tempat itu. Aku di sini masih berlagak jadi orang terpolos di dunia. "Ayo Yudis, kita pergi dari sini," ajak Tante Ratna. Lalu aku pun hanya mengangguk dan mengikuti Tante Ratna. Jeng Maya sempat menatapku penuh tanya. Ia terus melihatku, sepertinya ia masih penasaran denganku. Singkat cerita, aku diajak Tante Ratna pergi ke sebuah tempat, di mana tempat itu sangat lengkap, ada kafe, dan juga homestay-nya seperti apartemen gitu. Kemudian kita mampir ke kafe tersebut yang ada di lantai bawah. Ia memesan minuman dan juga makanan kecil. Lalu kita pun ngobrol lagi di sana dan pada saat ngobrol itulah, Tante Ratna sempat bertanya padaku, "Kamu yakin mau cari kerja di sini?" "Iya Tante." "Memangnya kenapa Tante?" tanyaku balik. "Ya gak apa-apa sih. Sebenarnya Tante ingin." Omongannya terhenti. "Ingin apa Tante?" tanyaku penasaran. "Kamu butuh uang berapa sih?" 5 juta per bulan cukup. Tanyanya makin membuatku bertanya-tanya. Why, kalau itu lebih dari cukup Tante. Mana ada sekarang yang mau ngasih gaji sebesar itu? Di pabrik aja gak sampak segitu, jawabku. Kalau gitu sekarang ikut Tante. Tapi Tante, kerja jadi apa itu? Kok gajinya segitu besar Tante? Aku masih sempat bertanya-tanya. Gak usah banyak tanya, nanti Tante jelasin, udah ikut aja sekarang. Aku makin bingung dengan sikap Tante Ratna. Dengan menggaruk-garuk kepalaku,
Aku pun mengikuti ajakan Tante Ratna. Selanjutnya kita masuk ke dalam lift dan Tante Ratna memencet tombol lantai 20. Buset, Tante Ratna mau ngatain ngajak aku ke lantai 20? Apa mau nunjukin kerja baru ya? Tanyaku dalam hati. Di dalam lift itu, aku hanya berdiam diri sembari melirik ke arah Tante Ratna. Kita pun sudah sampai di lantai 20, aku terus mengikuti Tante Ratna dari belakang, tanpa berkata sepatah kata pun. Kamar 121. Kita berhenti di depan pintu itu, dan Tante Ratna mulai membukanya. "Silahkan masuk, Yodis," kata Tante Ratna. "Iya, Tante," jantungku makin berdebar-debar. Jangan-jangan apa yang dikatakan Jing Maya tadi benar. Gak mungkin lah. Tante Ratna kan gak kelihatan seperti itu, dari wajahnya aja kalem gitu, kataku dalam hati. "Selamat datang di apartemen Tante," katanya sembari menaruh tasnya di atas meja. Ternyata Tante Ratna punya apartemen sebesar ini. Wah, Noah juga ya Tante, kataku. "Ini belum seberapa pun, Yodis. Tante masih punya apartemen 3 lagi di Jakarta ini," jawabnya. "Tante Ratna beneran orang kaya ya? Pasti Tante juga banyak perusahaan di Jakarta ini," kataku. "Ya begitulah, Des. Tapi yang ngurus suamiku semua, Tante cuma nerima uangnya saja," jelasnya. Lalu Tante Ratna mendekatiku. "Kamu tidak perlu kerja capek-capek di sini. Kamu cukup patuh ketika Tante membutuhkanmu," ucapnya berbisik di telingaku. "Maksud Tante Ratna?" tanyaku masih penasaran. "Sebentar lagi kamu pasti tahu maksudnya. Sebentar Tante ke toilet dulu," ucapnya. Jangan-jangan Tante Ratna memintaku untuk memenuhi keinginannya, tanyaku dalam hati. Setelah menunggu Tante Ratna keluar, aku dibuatnya takjub. Ia sudah merubah penampilannya. Aku kaget hampir mau pingsan. "Tante Ratna," kataku sembari melihat penampilan Tante Ratna dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya, meskipun tertutup. Namun semua nampak jelas apa yang ia miliki. "Kenapa kamu, Yodis? Gak usah kaget gitu napasnya. Biasa aja kali. Kayak baru pernah lihat yang beginian aja," katanya sambil berjalan mendekatiku dan menarik tanganku. "Kamu masih grogi ya?" ucapnya. "Tapi Tante, Yodis memang baru pertama kali ini, apalagi di tempat seperti ini," jawabku. "Sudah, kamu cukup mengikuti perintahku saja ya," ucapnya. Sungguh di luar pemikiranku kalau Tante Ratna benar-benar mengajakku seperti itu. Ia pun mulai melakukan sesuka hatinya, dan aku pun hanya bisa diam dan mengikutinya juga. Hingga terjadilah sesuatu hal di antara kita berdua. Mau tahu gimana rasanya? Mantap. "Gimana, Yodis? Apa kamu suka dengan semua ini?" tanya Tante Ratna. Suka Tante." Aku hanya bisa menjawab itu. "Bagus kalau gitu. Jadi mulai sekarang pekerjaanmu hanya itu saja, tidak tapakan. Tante harap kamu bisa buat Tante bahagia malam ini," ucapnya. "Saya usahakan Tante," jawabku. "Tante hanya butuh sehari 4 kali. Apa kamu sanggup?" tanyanya. 4 kali Tante? Apa gak capek Tante?" jawabku kaget. "Gak Lal, kita buat santai aja biar gak capek," terangnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menuruti apa kemauan Tante Ratna. Ini semua aku lakukan juga karena uang. Lumayan sudah. Dapat uang juga 5 juta, pasti aku cepat kaya, pikirku. Jadi selama di apartemen Tante Ratna, aktivitasku hanya seperti itu, tidak ada yang lain. Tapi ya capek juga, kalau sehari sampai 4 kali. Setelah berjalan 5 bulan, Tante Ratna membelikanku mobil dan juga apartemen. Namun semua itu juga ada syaratnya. Aku tidak boleh dekat dengan siapapun kecuali Tante Ratna. Kalau sampai aku ketahuan dengan orang lain, semua fasilitas yang ia berikan akan diminta kembali. Jadi begitulah kisah perjalanan yang penuh dengan tantangan selama aku di Jakarta. Hidupku makin enak dan aku juga bisa mengirimkan uang untuk keluargaku. Namun aku berbohong pada mereka kalau aku kerja di perusahaan selesai. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.